Cuman beda ya antara sholawat kita ke Nabi sama sholawat Allah ke kita. Sholawat Allah ke kita itu ada 3 macam gitu ya teman-teman. Yang pertama berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berupa ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Akbar Bendia bersama saya Miskah Mansur. Di video kali ini saya ingin meng-share ke teman-teman semua manfaat sholawat ya. Manfaat sholawat dari keseluruhan macam sholawat. Sebenarnya hal ini sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Tapi di video itu mungkin banyak minusnya gitu ya teman-teman. Dan dalam video itu pun ada yang mengomentari sholawat apa yang harus dibaca dan berapa hitungan yang harus dibaca. Dan hal ini pun sudah saya bahas nih di video yang ini. Silahkan teman-teman untuk bisa menonton kembali ya video saya yang sebelumnya. Nah, kalau untuk manfaat sholawat ini sendiri, di video sebelumnya itu banyak sekali minusnya. Dan video itu ada kena tilang gitu ya dari pihak YouTube-nya di akhir video. Nah, saya akan menjelaskan kembali manfaat sholawat itu sendiri, supaya teman-teman itu tahu ya, sebelum mengamalkan sholawat, apa saja manfaat dan keutamaan dari sholawat itu sendiri. Sebelum saya membahas ke video-video selanjutnya tentang berbagai macam sholawat dan seluas-luasnya dari video saya gitu ya, saya ingin sedikit mengevaluasi tentang video saya yang sebelumnya. Manfaat sholawat itu sendiri sudah banyak di-share ya di channel YouTube yang lain gitu. Nah, saya pun ingin sedikit meng-share ke teman-teman tentang sebuah amalan sholawat, dan memang sholawat ini adalah amalan yang paling simple gitu. Amalan yang sangat dianjurkan, dan sholawat ini adalah amalan yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis pun disebutkan gitu, ketika kita bersholawat 1 kali, Allah pun bersholawat kepada kita 10 kali. Bayangkan aja teman-teman, kita bersholawat ke Nabi, yang sholawatin langsung ke kita itu Allah gitu. Cuman beda ya antara sholawat kita ke Nabi sama sholawat Allah ke kita. Sholawat Allah ke kita itu ada 3 macam gitu ya teman-teman. Yang pertama berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berupa ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga berupa pengabulan doa kita. Nah, itu cara sholawat Allah kepada kita. Jadi kita itu jangan pernah lelah gitu. Jangan pernah berhenti untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sholawat ini salah satu jalan pintas untuk kita bisa mempercepat gitu pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ini salah satu jalan pintas untuk kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat ini adalah salah satu sholawat yang menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa sih manfaat dari sholawat itu sendiri? Yang pertama, manfaatnya itu kita dimudahkan dalam segala hal. Mudah dalam karir, mudah dalam rezeki, mudah dalam jodoh, mudah dalam segala urusan yang kita sulit. Kemudian yang kedua, manfaat dari sholawat itu apa sih? Yang kedua, dihapusnya 10 keburukan dari diri kita. Namanya manusia, namanya insan gitu ya teman-teman, banyak kehilapan, banyak kenaifan, banyak kealpaan, banyak dosa-dosa, dan salah satu yang paling penting dalam mengamalkan sholawat yaitu mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita misalnya sudah terampunkan dosanya, sudah terhapus dosanya, kita lebih banyak berpeluang untuk doa-doa kita itu dikabulkan. Yang ketiga, manfaat dari sholawat tersebut adalah mudahnya kita menggapai impian kita. Misalnya impian kita pengen punya rumah, misalnya impian kita pengen punya mobil, pengen karir melesat, pengen aset di mana-mana kayak gitu ya. Itu salah satunya bisa disolawatin teman-teman. Banyak testimoni, banyak cerita gitu ya dari orang-orang termasuk saya pribadi tentang menggapai impian dengan sholawat. Itu benar-benar terjadi pada kehidupan saya,
tentang impian yang saya sholawatin, tentang kemauan yang saya sholawatin. Yang paling penting dalam kita mengamalkan sholawat gitu ya teman-teman, kita itu yakin aja. Saya sering gitu ya teman-teman membahas tentang yakin gitu, yakin ketika kita bersolawat, yakin ketika kita mengamalkan sesuatu, yakinnya kepada siapa? Yakinnya kepada Allah, bahwa dengan tawasul, dengan mukjizat sholawat kita bisa nih meraih impian kita, bahwa dengan mukjizat sholawat kita ini bisa menggapai kemudahan dalam kehidupan kita gitu. Nah, kemudian sholawat apa sih yang harus kita baca gitu? Sholawat apa yang harus kita baca itu bebas teman-teman. Sholawatnya mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, mau sholawat Jibril shollallahu ala Muhammad boleh, mau sholawat munjiat boleh, mau sholawat nariyah boleh, semaunya, sebisanya, semampunya gitu ya teman-teman. Dalam sholawat tidak ada tekanan, bahkan kita pribadi tidak mengamalkan sholawat pun, kita hanya sholat itu udah mengamalkan sholawat, karena sholawat ini diterapkan gitu ya dalam sholat. Ada yang bacaan sholawatnya di tahiyat awal dan akhir kayak gitu. Kemudian berapa sih hitungan yang harus kita baca ketika kita mengamalkan sholawat? Hitungannya juga bebas gitu, semampunya. Jangan kita menarget sesuatu yang di luar batas mampu kita gitu. Misalnya kita itu pengen gitu ya, kayak teman kita misalnya. Teman kita itu ngamalin 10.000 misalnya kayak gitu. Kita itu mau nih mencapai 10.000. Boleh aja kalau kita mampu, tapi dengan cara istiqomah. Kita tanya dulu diri kita, 10.000 itu bisa enggak gitu diri kita mengamalkan sholawat ini. Dengan kapasitas kita, dengan kesibukan kita misalnya kayak gitu, kita itu kalau mencapai 10.000 apa ya, banyak menggerutunya gitu. Jadi saya saranin dalam apa ya, mengamalkan sholawat itu harus sesuai enjoy kita gitu, harus sesuai rasa bahagia kita. Kita misalnya enjoy-nya, enaknya di angka 100 ngamalin sholawat, ya udah 100 aja amalin secara rutin, secara istiqomah. Untuk pengamalan sholawat itu sendiri ya, ketika kita bersholawat harus mempunyai rasa bahagia gitu teman-teman, harus mempunyai rasa apa ya, enjoy gitu ya, punya pemikiran yang positif. Agar apa? Agar daya tarik menarik ke diri kita pun rasa bahagia, rasa bersyukur, rasa apa ya, rasa yang sangat positif gitu ke diri kitanya. Dan teman-teman itu jangan terpengaruh dengan omongan-omongan luar gitu ya teman-teman, omongan yang negatif kayak gitu ya, kayak misalnya sholawat kok minta dunia kayak gitu, sholawat kok ria kayak gitu, terus sholawat kok misalnya sambil aktivitas, terus sholawat kok misalnya pengen sesuatu yang kita di luar batas kayak gitu. Teman-teman jangan dengerin tuh kata orang itu, karena kita yakin aja gitu dengan berkah sholawat kita bisa itu, dan kita tidak perlu gitu membuktikan pada orang lain bahwa dengan kita bersholawat kita bisa menggapai sesuatu. Yang paling terpenting kita mengamalkan sholawat, kita bisa taat aja ke Allah, kita itu udah bersyukur gitu teman-teman. Karena salah satu efek dari sholawat itu kita bisa rajin beribadah, kita lebih bersemangat dalam mengamalkan, dalam beramal soleh kayak gitu. Teman-teman cobain aja gitu ya, sebulan aja, 40 hari gitu. Teman-teman cobain aja 40 hari mengamalkan sholawat tanpa putus. Sholawatnya itu bebas dan semampunya gitu. Dan setelah sholawat, teman-teman bertawasul ke Allah, berdoa ke Allah, minta ampunan ke Allah, terus minta hajat teman-teman ke Allah. Dan tunggu deh 40 hari ke depan apa yang terjadi pada teman-teman. Mungkin di video kali ini saya cukupkan sekian. Pesan saya, jangan pernah lelah untuk bersholawat, ada kenikmatan di setiap sholawat, dan jangan pernah berpikir negatif ketika bersholawat. Jangan pernah dengerin orang-orang yang berkata negatif tentang kita, dan abaikan orang yang berkata negatif ke kita gitu tentang pengamalan kita terhadap sholawat. Sholawatnya dibaca kapanpun dan dimanapun, sebisanya, semampunya, dan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya gitu. Nah mungkin seperti itu ya di video kali ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.